Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasional Aziz dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul proposal penelitian yang saya buat, yakni analisis pengaruh zakat infak sedekah atau ZIS, pembiayaan perbankan syariah dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2019 sampai 2019 dengan metode error correction model ataupun ECM. Masuk kita ke latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno sendiri pada tahun 2000 merupakan suatu kemajuan atau aktivitas dari perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa itu bertambah di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin baik pembangunan ekonomi suatu negara, yang dimana akan mengatasi berbagai permasalahan seperti kemiskinan dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh dengan penurunan penduduk miskin dan adanya hubungan langsung atas pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan berdasarkan penelitian dari Siregar dan Wahyuniarti 2008 dan juga Fitriana 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri dari Badan Pusat Statistik Indonesia ataupun BPS pada tahun 2011 sampai tahun 2019 terlihat berfluktuatif. Berikutnya, Islam sebagai agama yang kafah, yang dimana mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam segi ekonomi, terkhusus dari distribusi kain dan juga muamalah, yang dimana untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga menurut Siregar pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya mengejar dalam segi material saja, namun juga dalam segi keagamaan dan juga kehidupan di masyarakat, yang dimana dapat meningkatkan moral dari masyarakat itu sendiri juga. Berdasarkan data dari Pew Research Center, bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Sebagai salah satu negara tersebut, berdasarkan data dari Pew Research Center, bahwa 87% jumlah penduduk di Indonesia adalah muslim, seperti itu pada tahun 2020. Sehingga berangkat dari hal itu, saya pun menganggap bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan instrumen dana dalam Islam. Zakat infak dan sedekah sendiri dapat meningkatkan konsumsi bagi orang-orang miskin dan juga orang-orang yang memiliki kekurangan, dapat juga meningkatkan investasi dengan dana zakat seperti itu melalui program-program dari penerima zakat, dapat juga mengurangi permintaan uang dan meningkatkan investasi, kemudian menggantikan sebagian pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, seperti itu. Pertumbuhan dari zakat infak dan sedekah sendiri berdasarkan data dari Basnas pada tahun 2011 persentase pertumbuhannya sebesar 15,27%, pada tahun 2015 sebesar 10,61%, dan tahun 2019 di 26%. Kemudian selain dari zakat infak sedekah, ada juga pembiayaan perbankan syariah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, kegiatan perbankan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan yang dimana memiliki nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan, kemaslahatan, yang tidak ada di dalamnya ada unsur horor, unsur maisir, riba, zalim, dan juga objek yang haram. Dan tentunya pembiayaan perbankan syariah ini memiliki kelebihan tersendiri dari pembiayaan dari perbankan konvensional, yakni berfokus kepada sektor real. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyaluran dari pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2011 sebesar 105.218 triliun, 2015 sebesar 218.761 triliun, pada tahun 2019 sebesar 365.125 triliun. Berikutnya ada reksadana syariah, yang dimana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, terkhusus kepada pelaku pemodal minim dan tanpa mempunyai keahlian terkait dengan risiko investasi, yang dimana dia memiliki kriteria pembeda dengan reksadana konvensional, yakni dari segi proses manajemen portofolio, adanya screening dan cleansing, dan juga dalam segi pengawasan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan juga Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Berdasarkan data dari publikasi OJK, maka pada tahun 2011 sebanyak 50 penerbitan
dengan NAB 5.564 miliar. Kemudian pada tahun 2015 sebanyak 93 penerbitan dengan NAB 10 miliar. Kemudian pada tahun 2019 penerbitan 265 dengan NAB 53.735 miliar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihat kondisi dan apakah ada pengaruh jangka panjang dan pendek dari masing-masing variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruhnya, diantaranya adalah zakat, infak, dan sedekah, pembiayaan perbankan syariah, dan juga reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2019, baik itu pengaruh jangka panjang dan pendeknya. Harapannya dari penelitian ini dapat manfaat sebagai referensi bagi pihak-pihak pengelola zakat, perbankan, dan juga reksadana syariah tentang sudah sejauh mana sih manfaat ataupun dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Kemudian dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya. Berikutnya, kerangka pemikiran zakat, infak, dan sedekah sendiri dapat memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas produksi dan juga konsumsi. Kemudian pembiayaan perbankan syariah dapat menjadi modal dalam pembiayaan sektorial yang dimana dapat meningkatkan aktivitas produksi dan juga tentunya konsumsi. Kemudian ada reksadana syariah juga yang dimana dapat menjadi investasi dana bagi sektorial, di mana dari kesemuanya tadi akan meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi, atau dalam hal ini saya menggunakan proksinya PDB, itu dapat meningkat seperti itu. Berdasarkan dari itu semua, hipotesis dalam penelitian ini adalah dari keseluruhan dari variabel tersebut adalah positif baik dalam jangka pendek maupun dari jangka panjang gitu, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan merupakan penelitian kualitatif. Kemudian saya menggunakan data sekunder dengan runtut waktu triwulan seperti itu selama tahun 2011 sampai tahun 2019 dengan teknik pengumpulan datanya berupa dari publikasi, kemudian dokumentasi dari lembaga yang mempunyai legalitas, baik itu dari BPS, dari Basnas, dan juga dari OJK. Kemudian populasi dan sampel menggunakan sampling jenuh dengan total 36 data pengamatan. Kemudian untuk teknik analisis, saya menggunakan uji asumsi klasik, ini mana menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan uji error correction model ataupun dalam hal ini ECM, di mana tahapan-tahapannya yakni melalui uji stasionaritas data. Kemudian jika data belum stasioner, maka akan dilanjutkan dengan uji derajat integrasi. Kemudian setelah derajat integrasi dan data telah stasioner ataupun tidak memiliki akar unit, maka akan dilanjutkan dengan uji kointegrasi. Kemudian selanjutnya adalah uji ECM untuk mengetahui hasil dari teknik analisis ini melalui jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.